selamat sore. Ketemu lagi dengan kita di sini, Truly Oktopurba dan Iya, dan saya Eti Wahyuni kembali di program Selamat Sore Medan. Iya. Oke, apa kabar semua Tribuners? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Di kesempatan sore hari ini, hari Kamis, tanggal 11 November tahun 2011. Iya, 11 Bersama November. rekan saya di sini, Kak. Iya, saya Eti Wahyuni dan Tribuners hari ini bertepatan dengan tanggal 11 November. Atau 11-11 ya. 11-11. 11-11 angka cantik. Nah, ini biasanya jadi momentum untuk promosi dari belanja-belanja online ya. Iya. Tanggal 11 bulan 11 promosinya banyak, biasanya dari mulai harga 11.000, free ongkir, Dan kemudian apa juga, lagi? Hari ini Truly sudah belanja? Iya, adalah belanja sedikit gitu, belanja bawang Kalau saya bombay. belanja kebutuhan sehari-hari itu sudah pasti ya. Iya. Nah, hari ini kita kayaknya ada properti yang baru nih kita ya, Kak ya. Oh iya. Iya, agak-agak meriah nih suasana kantor kita. Iya. Nah, kayak TV kita nih di depan nih, Kak. TV kita ini kan memang sih belum muncul ya dari tadi apanya ya. Gambarnya. Itunya belum muncul di gambarnya memang ya. Jadi oke. Mungkin lagi dicek. Sambil dicek. Iya, kita lanjutkan saja acara kita ini ya, karena Tribuners pasti sudah penasaran. Iya. Apa saja nih berita andalan kita untuk ditampilkan di berbagai Selamat Sore Medan hari ini ya. Baik, silakan mulai, Kak. Oke, kita punya 3 berita ya Tribuners seperti biasa. Kali ini berita pertama andalan kita ini menyangkut polisi lagi. Polisi lagi ya? Nggak bisa habis ini. Kayaknya polisi memang jadi bintang sekarang ya, Kak ya? Betul, banyak sekali kasus ini yang melibatkan polisi ya. Dan ini sebetulnya peristiwanya terjadi beberapa hari yang lalu atau mungkin udah beberapa minggu yang lalu di Kutalimbaru ya. Siapa itu, Kak? Ini terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap istri tahanan narkoba. Ya, jadi pada hari ini digelar sidang kode etik ini Truly di Polrestabes Medan. Ada 6 anggota yang hadir menjalani sidang. Jadi mereka adalah yang pertama ini ya, Aibtu Desvi Ramanda. Kemudian ada Aibda Suheri Darwin Berutu, Aibda Heri Kurnia Riyadi, Aibtu Hawa Guru Singa, Aibda Sahri Pohan, dan Bribka Rahmat Hidayat Lubis. Ya, selain yang 6 orang ini hadir juga korban beruda paksa ya. Istri tahanan ini berinisial MU, berusia 19 tahun. Masih sangat muda. Berarti kalau menurut undang-undang ini masih usia anak-anak ya? 19 tahun. Iya, sebenarnya ya kalau tapi sudah menikah. Ini pengecualian ya. Dan kabarnya lagi si korban sedang hamil ya. Itu pernah saya baca. Jadi MU si korban hadir mengenakan sarung dan hijab berwarna abu-abu. Ini deskripsinya sangat detail ya. Berjalan tertati-tati. Ini soalnya saya baca teks ini. Jadi didampingi keluarga dan kuasa hukum. Ada juga kuasa hukum MU dan membawa anak yang baru dilahirkannya. 10 hari ya. Aduh. Berarti bukan sedang hamil. Ya. Jadi menurut pengakuannya si MU ini sempat diminta uang sebesar 150 juta oleh para oknum polisi dari Polsek Kutalimbaru. Wow. Permintaan ini dilakukan oleh ke-6 oknum polisi yang saat itu melakukan penggerebekan di kos-kosannya di Jalan Kapten Muslim, Gang Buntu di Kecamatan Helvetia. Ini peristiwa tanggal 4 Mei. Baru berarti ya, masih belum terlalu lama ya. 4 Mei itu sekitar berapa bulan ya? 6 bulan? Iya. Iya, begitulah kira-kira. Jadi waktu itu si korban menyatakan bahwa ia tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian ia dibawa ke sebuah tempat untuk membicarakan uang sebagai syarat pembebasan suami dan rekannya. Kayaknya memang ini menarik kalau kita nanti bicarakan langsung dengan reporter kita yang sudah terhubung ke lapangan. Kita cek apakah ada videonya ya? Iya. Coba Bapak operator mungkin bisa ditampilkan. Ya, tim Selamat Sore Medan untuk menampilkan videonya. Ini ada videonya ya para Tribuners, mari kita simak bersama-sama. Iya, kita saksikan. Kak, bisa dijelaskan soal pengakuan kakak tadi, ada berapa diminta sama polisi, Kak? 150 juta.
150 juta ya. Itu kapan itu diminta Kak? Itu hari penangkapan itu. Hari itu juga. Itu siapa yang minta 150 juta? Itu yang apa? Polisi yang 6 ini. Yang 6 ini. Nah, di situ Kakak apa jawabnya? Diminta 150 juta. Kami nggak sanggup kalau segitu. Jadi berapa yang ada? Kami nggak ada duit. Oh ya udah, kalian kubawa lah. Ya udahlah Pak. Jadi pada saat itu Kakak juga dibawa ke kantor polisi? Enggak. Enggak. Saya dibawa pulang ke kos lagi. Oh, diantar pulang di kos lagi ya. Berarti sempat dibawa ya Kak ya? Jadi yang dibawa itu siapa, suami Kakak sama? Sama Andi Subrata. Sama Lawannya. Andi Subrata ya, oke ya. Lalu sepeda motor kalian nggak? Keretanya? Sepeda motornya entah kemana 2 orang ini. Oh, 2 orang ya. Oh, jadi Kakak dipulangkan lagi ya Kak ya? Terus ada nggak ucapannya soal kalau misalnya nggak sanggup ngasih 150 juta, kepala lebih besar atau apa kan? Diminta kepala lain, diminta orang lain lebih besar daripada kami. Itu waktu diminta 150 juta di hari itu juga ya Kak ya? Tanggal berapa itu Kak? Tanggal 14 Mei. Tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei ya. Siang atau malam tuh Kak? Siang. Siang. Berarti itu siang itu juga ya? Ya, itu tadi ya video dari salah satu korban. Memang satu korbannya. Satu korban, satu ya. korban ya. Dari kasus pelecehan seksual ruda paksa yang dilakukan oleh Oknum Polsek Kutalim Baru. Dan untuk informasi lebih lengkap dan terkini, kita sudah tersambung dengan reporter yang ada di lapangan. Iya, selamat sore. Ini ada Bung Alfiansah. Selamat sore, Bung. Selamat sore Kak Eti, Bang Truli. Ya, selamat sore. Gimana Bung Alfiansah tadi Perkembangan dari terbaru. sidang yang digelar di Polrestabes? Apa informasi terkini yang bisa dilaporkan? Ya baik Kak Eti, Bang Truli dan juga pemirsa di rumah. Tadi 6 orang personil dari Polsek Kutalim menjalani sidang disiplin di Polrestabes Medan. Ya, sidang tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Kapolrestabes. Dalam sidang tersebut, ke-6 personil ini dijatuhi hukuman, yaitu hukuman penundaan pangkat selama setahun dan dimutasikan dan juga kurungan selama 14 hari di Polrestabes Medan. Baik Kak. Oke, ya. Semuanya ya, berapa orang yang dapat kurungan gitu, apa sama semua hukumannya, Alfiansah? Ya, baik Bang. Untuk hukuman disiplin sendiri ke-6-nya memang dihukum dengan sesuai hukuman yang sama. Namun kata Wakapolres tadi bahwasanya untuk pelaku yang diduga meruda paksa korban itu akan disidang di Polda Sumatera Utara. Oh, khusus itu satu orang ya yang inisialnya RHL itu tadi ya? Iya, Bang Truli. Oke. Oh iya, jadi ada 6 orang yang kena sanksi disiplin. Begitu ya? Iya, Kemudian 6 orang dikenai sanksi disiplin. Kemudian 1 orang Dari- dilanjutkan kasusnya ya, kasus ruda paksanya ya. Iya, kasus ruda paksanya saat ini kan ditangani oleh Polda. Wakapolres tadi menyebutkan bahwasanya nanti akan disidang lagi oleh Propam Polda terkait hal ruda paksa tersebut. Iya. Baik, Alfiansah, apakah tadi ada hal-hal yang disampaikan oleh ini tadi pihak Korban. dari Kuasa hukum mungkin ya? kuasa hukum atau korban gitu? Ya, tadi kita sempat mewawancarai kuasa hukum. Ia menjelaskan bahwasanya kedatangannya ke Polrestabes Medan tersebut memenuhi undangan dari unit Propam untuk menjadi saksi di persidangan tersebut. Korban sendiri MU datang langsung dari kampungnya dari Aceh Timur dan tiba di Polrestabes Medan tadi pagi. Ia diketahui baru saja melahirkan
baru 10 hari. Wah. Iya ya, Ya, 10 ya, hari ya. itu Oke, ya, berarti sebetulnya cukup, masih rentan ya. Masih rentan. Biasanya selapan ya kalau istilah kita ya. 40 hari Ya, baru bisa beraktivitas keluar rumah. Ya kayaknya gitu, Begitu soalnya aku kan yang nggak menjadi- pernah melahirkan gitu kan. Tapi Alfi, itu peristiwa bulan Mei. Mei, ya. Bulan Mei ya. Kita flashback Ya. sebentar ke belakang. Itu dalam keadaan korban hamil ya. Ya, informasinya begitu Kak Eti. Keadaan korban sedang hamil. Itu pasti karena dia melahirkan sekarang, baru melahirkan. Ya. Ya. Oke, baik. Alfi, ini kan ombudsman juga tadi hadir nih di dalam Sidang. acara itu tadi ya. Mereka mendatangi kantor ombudsman ya, Kapoltabes ya. Iya, Iya. tapi kedatangannya ke ombudsman tidak membahas masalah sidang tersebut. Oh, Tapi gitu. kami tadi mencoba mewawancarai Kapolres langsung terkait adanya sidang etik ini, namun Kapolres tidak menjawab. Oke, baik. Oke, Iya. itu saja mungkin ya. Iya, tapi oke, baik. Terima Halo? kasih yang untuk laporan di ini sidang etik tadi. Tapi kami tadi juga mendapat Iya, informasi betul. ya, gimana tadi Kasus informasinya? pemerasan ya, Pemerasan ya, kalau tidak polisi. salah yang dilakukan Iya. oleh oknum polisi. Ya, bisa dijelaskan seperti apa ceritanya, Alfian? Ini berbeda ya, berbeda kasus ya, bisa ceritakan. Ya, tadi sore sempat mendapatkan informasi bahwasanya ada seorang oknum polisi yang diduga polisi gadungan Polisi hampir gadungan. diamuk massa karena diduga melakukan pemerasan terhadap pengendara sepeda motor. Warga di sekitar mengira bahwasanya polisi tersebut merupakan polisi gadungan dan langsung hampir menghakimi polisi tersebut. Namun setelah diamankan ternyata polisi tersebut merupakan beneran polisi, bukan polisi gadungan. Jadi sempat ada anggapan bahwa itu polisi gadungan. Ternyata Iya, setelah Kak. diselidiki lebih jauh, betul-betul polisi, oknum polisi ya. Iya, oknum polisi. Jadi sekarang sudah ditindak ya. Iya, gimana Iya, sekarang? dia mengaku tadi bahwasanya dia bertugas di Polsek Delitua. Namun ketika kita konfirmasi ke Delitua? Polsek Delitua mengatakan bahwasanya dia udah dimutasi ke Polda Sumut. Kapolsek Delitua juga telah membenarkan bahwasanya anggota tersebut merupakan Betul-betul mantan polisi. anggotanya. Oke. Betul-betul polisi ya, polisi betulan ya. Jadi belum ada tindakan, satu pertanyaan lagi, belum ada apa tindakan nih dari pimpinan barangkali? Wawancara Ya, tadi? Tadi polisi tersebut langsung dibawa ke Polsek Medan Sunggal untuk diamankan dan dimintai keterangan. Korbannya juga sedang menuju ke Polsek Medan Sunggal. Oke, baik. Lengkap sekali Baik, laporannya itu ya, Kak ya. tadi cerita polisi ya, dua kasus yang berbeda, tetapi hampir-hampir mirip. Baik Alfi, terima kasih laporannya. Ditunggu laporan selanjutnya. Selamat bertugas, Baik, Kak. tetap jaga kesehatan ya. Baik Kak Eti, Bang Yuk. Truli. Oke, selamat sore. Selamat sore. Iya, itu oke. dia. Baik, itu tadi laporan laporan dari pertama polisi kita. ya, pertama. Oke, baik. Kita masuk ke laporan kedua ya. Ini kita pindah sedikit, bergeser dari Dari Medan, Medan ke arah luar ke Deli Serdang ya. Kita Iya. pindah ke Deli Serdang dulu ya. di Serdang yang Iya, ketiga. kita lihat dulu ini karenanya memang agak ini ya, agak rame nih beritanya hari ini. Ya, kita sekarang pindah ke Deli Serdang dulu ya. Iya, ini laporan dari reporter kita juga. Iya, Polresta Deli Serdang sudah melaksanakan sidang disiplin terhadap anggotanya yaitu Aibda Gonsalves Lumanteruan. Ini lagi-lagi polisi ya, mungkin para tribuners tahu ini kisah oknum polisi yang memukuli Iya, pengendara Video viral beberapa hari yang iya, lalu oke. ada pengendara yang melintas di dan simpang jalan kalau nggak salah Lubu di Pakam ya. iya, Lubu Pakam Simpang Galang kalau nggak salah. Oknum anggota Satlantas itu sebelumnya sempat Iya. viral di media sosial karena melakukan penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, saat ini yang bersangkutan pun sudah dijatuhi hukuman. Ya, jadi menurut Kasih Propam Polresta Deli Serdang Ibtu Elkana Legianto, hasilnya dia dimutasi ya. Sebelumnya dia kan anggota di Lantas, sekarang dipindahkan menjadi anggota Sium Seksi Umum ya. Intinya dibebas tugaskan dari jabatan dan mutasi demosi ke fungsi lain ya. Elkana menyebut pelaksanaan sidang disiplin dilakukan 29 Oktober lalu
Saat itu sidang dipimpin oleh Wakapolresta Deli Serdang AKBP Julianto P. Sirait dan hasil sidang disiplin tersebut sudah dilaporkan ke Polda Sumut. Oke, baik. Kita coba dulu lihat apakah ada videonya yang disiapkan oleh tim Selamat Sore Medan kita hari ini. Ya, ada videonya. Kita lihat bersama-sama seperti apa videonya. Nanti kita akan berdiskusi kembali dengan reporter kita di lapangan. Baik, tim Selamat Sore Medan, silakan tampilkan videonya. Dimatikan. Saya polisi weh. Jam polisi. Iya, itu tadi video viral beberapa waktu yang lalu terkait penganiayaan seorang pengendara lalu lintas oleh oknum polisi. Dan untuk informasi lebih jelas terkait informasi ini, kita sudah terhubung dengan reporter kita di Deli Serdang, Indra Gunawan. dengan Indra Gunawan, si Pahutar. Iya. Selamat sore, Indra. Suaranya belum kedengaran, Indra, bisa dicek kembali. Tes, belum kedengaran suaranya. Iya. Sepertinya ada kesalahan teknis Sepertinya ini ada ya. gangguan ya. Hah? Sepertinya Dari ada gangguan sana. di Deli Serdang ya, Bung Indra. Indra. Halo. Iya, halo, iya, halo, baru iya. masuk. Halo, Gimana, baik. Bung, bisa dilaporkan informasi terkini? Iya Pak, ya Kak Eti, terima kasih Kak Eti Bang Truli ya dapat saya laporkan. Jadi Aibda Gonsalves Lumbantoruan yang sebelumnya adalah personil Satlantas Polresta Deli Serdang ini sudah selesai menjalani sidang disiplin yang digelar sebenarnya pada akhir bulan lalu itu tanggal 29 Oktober dan saat ini yang bersangkutan sudah resmi dijatuhi hukuman di mana untuk sanksinya yang bersangkutan sudah dibebas tugaskan dari Satuan Lalu Lintas dan saat ini dipindahkan ke SIUM gitu Bang. Seperti itu. Sium yang di mana nih? Di Polres Deli Serdang atau di Polda? Di Polresta Deli Serdang juga Bang, seperti itu. Oke. Oh, masih di unit yang sama. Seperti apa sih tugasnya kalau bagian Sium itu? Indra bisa dibantu jelaskan mungkin biar Tribuners juga bisa tahu. Job desk-nya misalnya Ya, ngurusin apa? untuk SIUM ini sendiri informasi yang saya himpun ini masih kurang lebih di bawah oleh Sumda seperti itu. Jadi kurang lebih mengurusi persoalan tentang pelayanan untuk personil polisi yang lain seperti itu, Bang. Jadi kalau Bung siapa namanya tadi agak susah ya namanya? Gonzalves. Aibda Gonsalves Lumbantoruan, Kak. Itu kalau di lingkungan kerjanya seperti apa? Apakah memang dikenal temperamen atau gimana Bung Indra? Bisa diceritakan? Iya, dari berbagai sumber yang saya dapatkan ini sebelumnya Aibda Lumbantoruan ini sendiri Dimatikan. beragam persoalan yang saya dapatkan. Jadi memang ada persoalan-persoalan cerita-cerita di lapangan yang memang dikenal juga cukup sebenarnya sih ini perlu konfirmasi lebih lanjut, tapi informasinya memang sikap temperamen ini ada seperti itu, Kak. Iya, tapi dari versi yang berbeda, video sempat viral juga itu sebelumnya pengendara juga arogan juga ya? Iya benar sekali Kak. Jadi kasus ini dapat saya ulang sedikit bahwasanya terjadi pada pertengahan bulan lalu. Jadi sebelum aksi pemukulan yang dilakukan oleh Aibda Gonsalves ini viral.
ada fakta sebenarnya bahwasanya yang bersangkutan ini emosi karena memang tingkah dari Andi Gultom, korban yang sempat dipukul ini juga cukup ekstrim, bisa dibilang seperti itu, karena melawan petugas, bahkan memaki-maki petugas meskipun ini kondisinya lagi di jalan raya yang banyak diketahui orang. Jadi aksi viral pemukulan terlebih dahulu viral, baru kemudian 1 hari sebelumnya, maksud saya 1 hari kemudian ini tingkah laku dari Andi Gultom ini pengendara juga viral. Jadi Aibda Gonçalves Lumbantoruan ini sebelumnya memang sempat mendapat kritikan atau kritikan dari netizen. Namun karena setelah viralnya aksi dari Andi Gultom ini, malah yang bersangkutan ini banyak mendapat respon positif dari netizen karena dianggap memang pantas yang bersangkutan ini dilakukan pemukulan, mengingat sikapnya kepada personil juga tidak sopan, seperti itu, Kak. Iya. Ya, satu pertanyaan nih ya. Ini kan kemarin juga sempat beredar informasi kalau ada pemeriksaan gitu terhadap urin gitu ya si pelaku ya, Andi gitu ya. Itu gimana perkembangannya gitu? Apakah ada tindak lanjut kembali atau sampai di mana itu ya kasusnya? Jadi dalam kasus ini, Bang, benar sekali sebenarnya Andi Gultom ini pengendara sepeda motor yang dipukul ini memang benar urinnya sendiri positif pengguna narkoba. Namun dalam hal ini pihak kepolisian lebih memilih untuk menyelesaikan kasus ini, bahkan tidak melibat si Andi Gultom ini ke jalur pidana, mengingat meskipun dia positif pengguna narkoba, namun si Andi Gultom ini saat dilakukan penggeledahan ini tidak ada barang bukti narkoba, sehingga memang tidak bisa dijerat secara pidana, seperti itu, Bang. Siap. Baik. Cukup jelas ya informasinya ya. Yang pasti udah dimutasi ya. Iya. Si Gonçalves tadi ya. Ya. Baik. Bisa saya tambahkan sedikit, Bang? Oke, silakan. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, jadi Bang, ini dalam 1 tahun terakhir ini ada 2 orang personil di Polresta Deli Serdang ini yang menjalani sidang disiplin yang karena memang mereka sempat aksi yang mereka lakukan ini sempat viral di media sosial. Selain Aibda Gonçalves Lumbantoruan, ini juga ada KBU Sabara yang seorang perwira, Ibtu Tigor Simanjuntak, yang sebelumnya ini juga sempat viral karena menjadi backing rentenir yang ada di Kota Medan. Waktu itu kejadiannya sekitar 3 bulan lalu. Jadi Ibtu Tigor Simanjuntak ini juga sudah dijatuhi hukuman, selain sempat ditahan selama 7 hari. Ini yang bersangkutan juga ini dijatuhi penundaan untuk pendidikan dan juga penundaan setahun untuk gaji berkalanya, seperti itu, Bang. Oke, ya. Jadi tadi ada dua yang di ya. Polresta Deli Serdang ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bung Indra. Oke, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Bang. Ditunggu laporan selanjutnya ya. Ya. Oke, baik, itu tadi Tribuners laporan kedua dari reporter kita di Deli Serdang. Deli Serdang Ini ya. Deli Nah, Serdang. kita masuk ke berita yang terakhir ya, Kak ya. Ini Iya. masih dari suasana banjir Iya. yang melanda Kabupaten Serdang Bedagai ya. Seperti apa laporannya? Iya. Ini Luapan Sungai Bedagai masih terjadi hingga hari Kamis hari ini tanggal 11 bulan 11 tahun 2021 dan sudah merendam ribuan rumah dan sejumlah perkantoran di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ya. Iya. Nah, tak terkecuali kantor Bupati Serdang Bedagai itu juga terkena banjir ya. Ya, amatan reporter kita di Serdang Bedagai, air yang sudah menggenangi semata kaki ini membuat sejumlah orang yang melintas harus melepas sepatu ya. Sejumlah pegawai ataupun ASN kantor bupati saat hendak memasuki kawasan kantor harus menenteng sepatu mereka ya. Seru ya. Kepala Dinas Kominfo Sergei Haji Akmal mengatakan meski air yang sudah menggenangi pintu masuk kantor bupati bukan berarti ASN atau pegawai libur bekerja ya. Jadi ASN itu tetap bekerja. Jadi dikatakan Akmal seperti kantor Kominfo masih bisa beraktivitas tapi karena hanya halamannya saja yang tergenang air ya. Sedangkan Bupati Sergei Dharma Wijaya mengatakan banjir di Kabupaten Sergei ini semakin meluas dikarenakan curah hujan yang tinggi sejak hari Kamis dini hari ya.
Dikatakan Dharma juga luapan air dari sungai ini memang dikarenakan pengaruh dari laut, ya. Nah, kira-kira berapa yang terdampak? Menurut catatan dari yang diterima oleh reporter Tribun itu yang terdampak sekitar 18.000 jiwa atau 5.600 kepala keluarga, ya. Tapi menurut pengakuan dari pejabat pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, bantuan sudah diberikan dan jika banjir masih berkepanjangan maka Akan ditambah lagi. bantuan akan ditambah lagi. Jadi Oke. ini memang sebelumnya dari BMKG sudah ada warning ya, supaya berhati-hati di bulan November itu merupakan puncak musim penghujan. Siap. Oke. Dan ini sudah kena dampaknya kita. Ya, oke. Baik, mari Baik. Tribuners kita lihat dulu seperti apa videonya yang sudah disiapkan oleh tim Selamat Sore Medan. Banjir sekarang ini hari keberapa dan seperti apa luasnya banjir saat ini yang terjadi di Serdang Bedagai, Pak? Baik, terima kasih. Ini hari yang ke-12, ini kedua banjir yang ada di Kabupaten Bedagai. Ini adalah luapan dari Sungai Buntu, Sungai Rambung. Ini salah satu hujan yang terus menerus dan ditambah banjir rob mengakibatkan laut pasang, air dari gunung turun tertahan di lokasi Kecamatan Tanjung Beringin dan Kecamatan Rampa. Semua ada 4 kecamatan yang banjir, yaitu di Kecamatan Rampa, Tanjung Beringin, dan Kecamatan Tinggi, dan 1 Kecamatan Kispis. Jadi luapan air ini memang karena pengaruh laut sekarang ini menahan. Mungkin insya Allah minggu depan katanya sudah pasang surut, mungkin nanti akan tertarik, biasanya seperti itu. Pak, berapa jumlah warga yang terdampak saat ini, Pak? Jumlah warga yang terdampak sekitar ada kurang lebih 18.000 dari kurang lebih 5.600 KK. Jadi semuanya terdampak dan insya Allah semua sudah kami beri bantuan yang minggu yang lalu, dan mungkin kalau berkepanjangan kami akan tambah lagi. Kemudian Pak, ini kan hari ini air meningkat, kemudian ada beberapa titik yang sudah tidak lagi bisa dilalui lewat darat, Pak, misalnya ini. Apa upaya Pemkab Serdang Bedagai ke depan, Pak? Upaya kami sekarang ini memang kalau banjir di gunung biasanya di sini ngendapnya 3 hari 4 hari biasanya. Upaya kami sekarang ini perahu-perahu karet sudah kami siapkan dan kendaraan-kendaraan yang mungkin yang untuk melalui mungkin bisa kami siapkan. Kalau warga kan sekarang udah mulai menderita gatal-gatal dan sebagainya. Apa upaya kita, Pak? Upaya kita medis semua sudah kita turunkan, semuanya sudah mulai dari kemarin, semua sudah kita turunkan dan semua sudah kita buat posko-posko. Dan dapur umum pun ada kurang lebih 20 sudah kita siapkan semuanya. Di situ juga ada medisnya. Jadi kira-kira ada gatal apa semua segala, dan yang sakit kita bawa ke rumah sakit semuanya. Semua standby. Kalau melihat situasi sekarang, apa kita sudah ada yang diperlukan, Pak, oleh misalnya dimintakan ke pemerintah provinsi misalnya, Pak? Kami hanya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, mungkin kekurangannya akan kami koordinasikan ke provinsi dan ke pusat. Terima kasih, Pak. Pak Bupati, Pak Bupati. Ini Pak, langkah konkret dari Pemkab Serbi untuk menangani banjir supaya ke depan tidak terjadi lagi, Pak. Langkah kami ya tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPD kami, Ketua DPD Pak Raden Simbolon, DPD Perjuangan. Kami akan berkoordinasi dengan pusat karena sungai ini adalah wewenang dari pusat. Kami tidak bisa bertindak sendiri dan kami sudah tidak berkoordinasi dan beliau akan menjembatani saya ke Menteri PUPR. Mungkin itu akan segera ditindaklanjuti. Untuk mengurangi debit air sendiri, apa yang kita lakukan dari Pemkab sendiri, Pak? Kalau untuk mengurangi debit air saat ini saya rasa kita hanya menunggu pasang surut dari laut karena air laut sekarang yang menahan. Nah, jadi itu kan alam ya, kita tidak bisa merintanginya. Ya, serem itu. ya. Ternyata cukup Kita- cakupannya cukup iya, luas cukup ya luas tadi sekali, banjir ya. tadi ya dari video yang muncul tadi. Dan ya ada 18.000 jiwa yang terkena Ya. dampak. Oke. Dan Kita Tribuners, Sambungkan ya iya dengan ini, dengan supaya reporter kita di Serdang Bedagai. iya. Ya, Anil Rashid. Ya, selamat sore Anil. Selamat sore Anil, apakah sudah mendengar suara kita? Selamat sore Kak Eci Yes. dan Bang Truli.
Iya, Ya. Anil. Bisa dilaporkan kira-kira bagaimana perkembangan terbaru sampai sore ini sekitar pukul 17.30 ini? Oke Bang, mengingat curah hujan yang masih tinggi itu terjadi pada hari Kamis dini hari membuat ribuan rumah di Kabupaten Sedang Berdage hingga saat ini masih terendam Bang, dengan ketinggian air mencapai sepinggang orang dewasa, bahkan ada yang sedada. Dan ini yang terbaru Bang, banjir ini sudah bukan hanya berdampak pada rumah-rumah warga saja, namun sudah sampai ke perkantoran. Tak terkecuali ke kantor bupati sendiri Bang. Saat ini kantor bupati pada bagian pintu depan masuk, tepatnya itu pintu gerbang, itu sudah terendam Bang. Dan beberapa orang yang hendak melintas masuk ke dalam kantor bupati terpaksa harus melepaskan sepatunya Bang. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Bupati tadi waktu pas saya mencoba mewawancarai, bahwasanya saat ini banjir di Kabupaten Sedang Berdage sendiri sudah berdampak lebih kurang 18.000 jiwa dengan 5.600 kartu keluarga Bang. Jadi Kepala keluarga mungkin maksudnya. Kepala sampai saat keluarga. ini Pemkab terus berupaya untuk ini Bang, untuk memberikan bantuan berupa sembako kepada korban-korban yang terdampak. Sedangkan untuk penanganan banjir sendiri, pemerintah Kabupaten Sragen tadi mengatakan bahwasanya mereka masih menunggu pasang surut dari laut, karena air laut ini yang diduga menghambat atau menahan laju dari hilir ke hulu Bang, seperti itu Bang. Jadi ini pertemuannya di kawasan pemukiman dan perkantoran ya, air dari laut Iya, benar. dan air hujan. Ya, nah, Anil, untuk transportasi bagaimana di sekitar lokasi banjir gitu? Apakah lancar gitu atau ada kendala juga untuk transportasi lalu lintas seperti itu di kawasan-kawasan yang terkenang banjir? Baik Bang, untuk jalan lintas sendiri, tepatnya jalan lintas provinsi sampai saat ini tidak ada kendala. Semua kendaraan masih bisa melintas. Cuman ada satu jalan provinsi, yaitu tepatnya di Desa Belidaan, di mana memang 2 hari ini jalan tersebut sudah digenangi air. Memang beberapa kendaraan seperti sepeda motor tidak bisa melintas Bang, hanya saja mobil seperti itu. Dan amatan saya di lokasi memang sudah tersedia beberapa kayak perahu yang terbuat dari ban dan papan itu untuk mengangkut sepeda-sepeda motor yang ingin melintas di jalan provinsi, tepatnya di Desa Belidaan. Seperti itu Bang Truli dan KIT. Siap, oke. Kayaknya informasinya cukup lengkap Iya, nih. Kalau tapi, silakan ada KIT yang itu mau di ini lagi. Itu berarti Jalin Sum ya Anil ya? Bagaimana Kak? Jalin Sum ya? Iya benar Kak, benar sekali Kak. Ada jalan alternatif Anil? Untuk ke yang di Desa Belidaan sendiri sampai saat ini ada jalan alternatif, cuman itu cukup jauh Kak tepatnya dari Desa Serampa sendiri. Namun itu tadi ya masyarakat tetap bertahan dan mencoba bantuan yang sudah disediakan dari Pemkab sendiri untuk melalui jalan tersebut Kak, karena itu jalan yang menghubungkan ke Desa Silau Rakyat dan bisa tembus ke Dolok Masihul Kak, seperti itu. Anil, bagaimana dengan warga di sana? Apakah masih berdiam di rumah atau barangkali sudah membutuhkan tenda-tenda darurat, sudah dibangun tenda-tenda darurat oleh pemerintah setempat? Ini gimana? Oke Kak, untuk pengungsi sendiri 2 hari belakangan ini sudah berangsur-angsur Kak mengungsi ke posko maupun ke rumah saudara Kak, seperti itu. Karena air 2 hari belakangan ini memang terus meningkat, apalagi memang 2 hari ini tepatnya pada dini hari selalu dilanda hujan, seperti itu Kak Eti dan Kak Truli, Bang Truli. Oke. Untuk ini sendiri, untuk bantuan dari pemerintah apa saja? Tadi sembako sudah disebutkan, sudah didatangkan ya. Untuk obat-obatan sendiri dan bantuan-bantuan lain bagaimana Anil? Oke, untuk bantuan selain sembako itu sudah ada obat-obatan Kak yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Sedang Berdage. Jadi apabila ada masyarakat yang sudah mulai kena penyakit gatal-gatal atau masuk angin dan sebagainya, itu sudah disediakan atau bukan disediakan, tetapi dari pihak puskesmas sudah berkeliling Kak ke posko-posko, karena seperti yang kita ketahui Kecamatan Sedang Berdage sendiri sudah mendirikan hampir 23 posko korban banjir. Jadi para tim medis ini mendatangi lokasi untuk mengecek setiap warga yang terkena penyakit Kak, seperti itu. Oke, baiklah. Semoga, terima kasih Anil laporannya. Semoga banjirnya bisa segera surut. teratasi ya.
Dan tentu nggak bisa hanya berharap juga ya Kak ya. Harus ada usaha iya, juga. harus ada usaha juga. Iya. Kalau nanti kita berharap semoga banjirnya reda, nanti nggak betul juga Kak. Harus diimbangi dengan usaha. Oke. Baik Anil, masih ditunggu ya laporan-laporan terkini dari Serdang Bedagai ya. Terima kasih Anil. Selamat sore. Ya, baik, itu tadi Tribuners 3 berita yang sudah kita laporkan kita di Selamat Sore Medan sore ini. Mudah-mudahan memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang baru bagi Anda semua. Iya, penutup kita tadi bencana ya. Iya, bencana tadi ya. Semoga bencana. Mudah-mudahan bencana ini segera berlalu ya. Iya. Tetap waspada dan lihatlah situasi-situasi terkini terkait cuaca di sekitar Anda ya. Nah, jika ingin mendapatkan informasi terbaru tentang perakiraan cuaca dan juga situasi lingkungan hidup sekitar Anda, jangan lupa untuk selalu update berita-berita terbaru dari tribunmedan.com Iya. ataupun juga di versi print Tribun Medan, karena kita selalu menyajikan informasi yang terbaru untuk Anda semua. aktual ya. Baik, terima kasih Tribuners atas atensinya. Kita pamit undur diri. Saya Eti Wahyuni. Dan saya Truli Oktopurba. Terima kasih, sampai jumpa Sampai kembali. jumpa lagi.